Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi keleki sawiji pasal. Bil istinja'i hal tetep ing dalem pertalakan istinja wa ada bi qadil hajati lan pirang-pirang tata krama wong kang nekani hajat. Wal istinja'u lan utawi istinja wa huwa lan utawi lafaz istinja min najautu syai'a iku den mustaq saking lafaz najautu syai'a maknane megataken isun ing sawiji perkara ay kotoku tegese megataken isun ing syai'. Maka annal mustanjia maka kaya satuhune wong kang cepok yaqta'u iku megataken ya mustanji bihi kalawan istinja al-adha iku kotor anap sini saking awake mustanji jibun iku kang min khurujil bauli saking metune ciuyuh wal ghaiti lan tinja bil ma'i kalawan banyu awil hajari atawa batu wa malan barang bimaknahu kang tetep ing dalam maknane hajar min kulli jamidin saking saban-saban kang atos tohirin kang suci qoliin kang anjebol ghairi muhtaramin kang ora kang salian kang den mulyakaken walakinil abdot tapi ne utawi luwih utama ayas tanja iku yentah cebok ya mustanji apalan ing dalam kawitan bil ahjari kalawan pirang-pirang batu sumayan sepaah kari-kari nganut akan ieu mustanji ha ing ahjar sanian ing dalam kang kapindo bil ma'i kalawan banyu wal wajibulan utawi wajib salah sumasahatin iku telu pirang-pirang usapan walau bisa lasati atropi hajari lan sanajan iku tetep kalawan telu pirang-pirang pupucuk batu wahidin kang sawiji waya jujulan menang ayat tasiro opo yentah ngaringkes al mustanji sapa wong kang cebok alal ma'i ing atase banyu au ala salah satu hajarin atau ing atase telu pirang-pirang batu yunki kang bersihkeun ieu mustanji bihinna kalawan salah satu ahjar al mahala ing panggonan najis in hasola lamun hasil al inqo opo ngabersihkeun biha kalawan salah satu ahjar wa illa ay ilam yahsulil inqo biha zada maka muwuhi dia mustanjib alaiha ing atase salah satu hajar hatta yunkia malah ngabersihkeun dia mustanjib ing mahal wa yusanulan dan sunahaken ba'da dalika ing dalam sause mengkono-mengkono info atas risu apa min telu wa ida aroda maka tatkala ngarep-aken ieu mustanji al iktisara ing ngaringkes ala ahadihi ma ing atase salah sawijine alma'i awil hajar fal ma'u maka utawi banyu abdulu iku leuwih utama liannahu karena satuhun ma'un yuzilu iku ngilangaken ieu ma'un ainan najasati ing ain najis wa asariha lan labete najasah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun dina pasal ajengan musannif nyata rek nyaritakeun mengupas tuntas tentang masalah istinja bahasa orang nama nisam wa ada bi qadil hajat jeung rek ngajelaskeun masalah tata krama atau adab-adab jelema anu nah dia qadil hajat ini sing bahasa urang mah moton gitu paketon wal istinja'u ari cebok eta tadi itu wajibun eta hukumna wajib minal bauli min hurujil bauli lamun kaluar ciki ihwal ghaiti atau kaluar tinja tai wa huwa al istinja teh lapan istinja min najautu syai'a meunang ngamustaq tina lafaz najautu syai'a anu maknana ae koto tuhu tegasna megatkeun tina hiji perkara geus paka anal mustanjia yaqta'u bihil ada an nafsihi eta ngisang teh ya paka anal mustanjia seperti jelema anu ngisang eta megatkeun tina kotor an nafsihi tina awak jadi ngabersihan bahasa orang nama nah eta wajibun hukumna wajib min hurujil bauli lamun keluar ciki wal ghaiti atawa keluar tai ngisi ngisangna kunaon bil ma'i ku cai awil hajari atawa ku batu wa ma fi maknahu atawa kunaon bae anu samaksud jeung batu pimanau teh anu seperti batu min kulli jamidi anu dihukuman batu min kulli jamidin nyatana tina perkara anu tegas tohirin anu suci seperti kenteng gitu tah eta wa mapi maknahu tah kita tuh mun dek mau batakot tah ngisahana mana lecet kita makasap teuing
Tohirin bari anu suci ulah pun najis deui. Qoliin anu bisa ngaleungitkeun kana najis. Jadi asal mah qoli anjebol teh anu ngaleungitkeun kana najis napal si najisna ka bawah. Jadi ulah nu lesang. Itu seperti himis pan lesang teh bulat pelet ka mana teh. Goiri muhtaromin bari anu teu dimuliakeun eta batuna atawa pimaknahu. Memang aya kitu anu dimuliakeun eta batu atuh aya atawa wa pimaknahu teh anu dihukuman batu. Seperti puing-puing masjid gitu, atau ucoran masjid aya batuna gitu eta muhtarom teh mah sanajan ngisang boleh pakai batu tapi batuna eta mah muhtarom teu meunang dipake ngisang. Walakinil abdolu ngeun leuwih bagus nama ayastanjia ngisang teh awalan bil ahjari pertama make batu heula sumayat ba'ahat sanian bil main terus dituturkeun disusul ku cai. Wal wajib salasu mashatin ari wajib nama lamun ngisang ku batu teh salasu mashatin nyaeta 3 usapan walau bisa lasati atropi hajarin wahidin sekalipun 3 usapan ieu adalah ku 3 tungtung batu. Jadi batuna segitiga misalkan aya 3 ujungan gitu aya 3 sudut batuna eta boleh sanajan batuna ngeun hiji. Itu lamun batuna biasa mah eueuh sudutan hiji doang berarti 3 batuna. Lamun batuna rada gede mah aya 3 sudut boleh ku batu hiji ngeun sudutna 3 setiap sudut dipake. Dicolok. Ngeun rada getek meureun. Kurang ajar kilok mah haja-haja ngisang make batu. Karena padahal mah ngeun dipake tuh silahkan, lebih bagus karena ngisang make batu lain ngisang darurat lain. Silahkan dipake, nggak musim banjir loh saya make batu mah ngisang. Paling gara-gara paruri doang. Karena ngisang make batu lain ngisang darurat beda jeung tayamum statusna. Status tayamum itu wudu darurat, tapi ngisang make batu lain ngisang darurat. Boleh dipilih salah satunya lebih bagusnya pertama ku batu, kedua karena cai. Waya tujuh ayat kasiro al mustanji boleh urang ngaringkes ulah nyabatunya cai. Alal mai reku cai bae mangga kang ngisang awal salah satu hajarin reku batu bae mangga ngeun lamun ku batu yun kibihin nal mahalla ngeun eta si tempat najisna kaya ning kekero di salawena eta kudu bersih gitu juburna mahal-mahal didinya adalah tempat kaluarna najis berarti liang taina ngaji ngomong liang tai segala pas minum kopi gara-gara hirup banget nih. In hasolal inqa'u biha kutilu batu ke atawa tilu sudut batu lamun bersih eta kutilu batu karena kutilu batu itu lamun bersih cukup kutilu batu bersih boleh geus kutilu bae wa illa kuma lamun bersih zada alaiha hatta yunkiya eta tambahan batuna sekali can bersih, 2 kali can bersih, 3 kali hanya 11 kali teh. Ari can bersih mah. Gitu. Nah, lamun geus yakin bersih, karak mah wa yusanu ba'da zalika atas lisu sunnah lamun geus bersih eta nyata ming telu basorna naon? Ming telu. Jadi ngalengkapkeun jumlahna ku 3 kali. Berarti eta sanajan sababaraha kali ari can bersih mah berarti karep ditung hiji. Kayak bersih deh karena itu hiji berarti tambahan 2 supaya kayak itu mah 3 kali atau kosna wudu bae gitu. Faida arodal iktisara ala ahadihima kumaha lamun urang rek ringkeus bae lah salah satuna bae ieu bagusna nu mana gitu. Faida arodal iktisara ala ahadihima lamun rek diringkeus salah satuna bae batu-batu bae rek cai-cai bae moal didobel tah eta falma'u abdodu tah eta ngisang make cai lebih utama. Dan sebabna li annahu yuzilu ainan najasati wa athariha karena ari cai mah bisa ngaleungitkeun kana ain najisna wa asariha jeung tapak najisna atharna karena ku batu mah leungit. Karena ngisang make batu mah tetep meureun rada hangit bae. Ngan eta mungkin mah dihampura tapal dirinya mah. Atharna tapi lain aina atharna mas lebih bagus nama lamun rek diringkes ngisang eta ku cai karena cai mah li annahu yuzilu ainan najasati wa asariha ngaleungitkeun kana ain najisna wa asariha jeung asar najisna tah tong sakitu tapi atur urang langkungan nyoekeun dihampura wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali diserahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan kitab Fathul Qorib bab istinja yang telah dibacakan oleh tuan rumah. Langsung baik berenya. Pertanyaan. Jadi pertanyaan nyata masalah lafziyah, muradiyah, yang waqi'iyah. Setiap pertanyaan lafziyah 2 pertanyaan, muradiyah 2 pertanyaan, waqi'iyah 2 pertanyaan. Waqi'iyah mungkin PR berenya. Ya PR dia lah. Jadi tina waqi'iyah aya PR nyata aya 3 PR. Mungkin aya nama meureun ge pertanyaan lafziyah jeung muradiyah. Mangga kasadaya musawirin nu bade naros tina masalah lafziyah lah nyata 2 pertanyaan. Mangga ada kiai. Ayo mana ka haji ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapunten Kiai, abdi ningali dina cetakan anu sanes kitu nah. Dina eta lapat sanes faida aya anu fa'in gitu. Fa'in arodal ittisara ala ahadihima talma'u afdal gitu. Jadi maksudnya apakah faida, apakah fa'in gitu nah. Soalnya abdi ningali cetakan anu sanes fa'in gitu nah. Barangkali anu sanes aya fa'in atau faida gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan tina masalah lafaz faiza tina cetakan aya fa'in aroda, aya faiza aroda. Lamun di dieu mah faiza aroda. Mungkin pertanyaan naon bedana antara ida jeung in. Bisa anu sareng musawirin fa'in aroda. Soalnya cetakan hukum ini faiza aroda. Jadi cetakanna aya nu fa'in aroda, aya nu faida aroda. Baik, langsung ke pertanyaan yang kedua. Jadi 2 pertanyaan, oke langsung dijawab. Langsung ke pertanyaan yang kedua, mangga. Masih tentang latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah lafdiyah faslun fil istinjai utawi ikilah iki kusawi dipasol. Sementara sokurang ngadenge baik itu para ustadz atau nabi kiai aya versi fil istinjai kang tetap ing dalam merterakeun jeung hale tetap ing dalam merterakeun. Mohon penjelasannya antara kumaha lamun dibaca hale tetap ing dalam merterakeun jeung kang tetap ing dalam merterakeun. Sakitu punten. Bisa cepat. Baik, itulah pertanyaan kedua nyata tina faslun fil istinjai sok aya anu ngamakan fil istinjai kang tetep ing dalam istinja, aya anu ngamanahan hale tetep ing dalam istinja. Cuma itu perbedaan. Baik, jawaban terlebih dahulu kita lemparkan kepada Mukri dan selebihnya para musyawirin semuanya. Enggak. Pertanyaan pertama tadi parafat faida aroda dan fa'in faroda, fa'in aroda dan faida aroda. Mungkin tidak bisa memutuskan mana lafaz fa'in atau lafaz faida. Ya karena ini kan berbeda cetakan. Ya kalau mau ya harus dilihat dari manuskripnya. Ini kembali kepada manuskrip asli tulisan tangan kimusonifnya yang mana? Di tengahnya atau di tengah mau geser ke tengahnya. Ada mana sih?
Kumaha? Itu di bejuri apa bukan? Tos ya, saya pakai bejuri soalnya. Ya sebenarnya kalau dari segi makna nggak ngaruh ya, nggak ngaruh dalam segi makna itu nggak ngaruh. Kalau dalam segi makna, iya sah-sah aja ya. Ya sah-sah saja sebenarnya kalau mau pakai wahid. Artinya kan secara makna tidak berubah apapun, tidak berubah apapun dalam segi makna. Ya kita tinggal kembalikan kepada lihat dari manuskripnya aja gitu Bu ya, mungkin ya. Atau Ki Abek punya manuskripnya mungkin? Yang kedua, pertanyaan soal paslun fil istinjai, sering mendengar katanya ada yang hale tetap, ada yang kang tetap. Ya sama-sama kita dua-duanya juga mendapatkan itu sebenarnya. Yang hale tetap kita dapat, yang kang tetap kita dapat. Tapi untuk lebih pasnya mungkin ke kang tetap. Karena al jumlatu idza waqa'at ba'da nakiratin mahdotin takunu sifatan. Jumlah atau sebeh jumlah ketika setelah nakiroh mahdoh maka tarkibannya itu menjadi sifat. Yang lebih pasnya kalau kita untuk melihat dari keterangan kaidah itu gitu. Dari referensinya dari Murad Jurumiyah, jangan lupa halaman berapa itu, dari Murad Jurumiyah. Kalau nggak salah apa itu al jumlatu idza waqa'at ba'da nakiratin mahdotin takunu sifatan. Ya tadi kan pertanyaan dari Sa'il, sok aya anu ngamanaan kang tetep. Ya. Sok aya anu ngamanaan hale tetep. Ya. Termasuk saya tadi memaknai tetap. Ya. Terus bagaimana tadi pertanyaan Sa'il kalau misalkan ada yang anu ngamanaan hal itu tetap, apakah Mukri punya alasan yang tepat? Ya tinggal dikembalikan idza mungkin dari sini ya, mungkin tapi ya mungkin dari sini karena al jumlatu idza waqa'at ba'da ma'rifatin mahdotin takun haram. Ya mungkin dimasukkannya setelah lapan hada hada faslun begitu mungkin tapi kan itu faslun hada faslun hadanya isim ma'rifat, paslunnya isim nakiro. Tadi keterangan dua, bila mana jumlah atau sebeh jumlah tumiba sabak dan nakiro, yang mungkin udah dimaksud dia perlu paslun, lafaz paslun. Nah itu status tarkibnya jadi sifat. Ya, kalau yang hal mungkin dimaksudnya setelah hada gitu. Ya mungkin tapi mungkin kita kembalikan saja ke Musawirin, itu jawaban saya hanya itu. Ya maka kepada Musawirin pilih menambahkan jawaban di Mukri. Pertanyaan masalah fil istinja anu lamanaan kang tetap yang hale tetap. Maka kamu Musawirin pilih jawaban maka lontarkan. Alhamdulillah sudah dijawab Pak Mukri. Tinggal untuk yang lainnya, apakah ada bait yang tertentu baik itu dalam kitab Dahu yang sudah masyhur, kitab Alfiyah, kalau ada baitnya sangat luar biasa. Itu tadi Pak Mukri menjawab di kitab Jurumiyah. Tinggal sekarang yang lainnya mungkin ada dalam bait Alfiyahnya tentang masalah jumlah dan sifat jumlah. Silakan. Ya maka kepada Musawirin pilih ayat menggaruh kaidah di Alfiyah atau kita bantu saja enggak? Cek aplikasi. Boleh cek aplikasi. Ya, Cari bait antara jumlah dan sifat jumlah ketika kuniba sebab dan isim ma'rifat atau isim nakirah. Di Fasil. Silahkan cari baitnya Alfiyah. ya maka ada statistik. Oh ini. Ayo tarik betna. Kasih goyok. Memang tak leles ya. Kedua, terpailai. Bang majikan ternyata.
Di samping. Makanya perlu boga cadangan. Oi. Ayo itu musawirin. Coba berarti itu menurut Ki Salim sendiri itu sebagai apa itu tepatnya? Justru saya kurang paham Mas ya. Karena saya sering mendengar baik dalam kalangan ustaz atau kiai setiap dibaca pasut banyak yang saya dengar antara itu rata-ratanya kang tetap kan gitu atau halek tetap. Justru saya kurang paham. Tapi setelah penjelasan tadi bila mana tuliba sabak dan nakirah atau ma'rifat ada keterangan antara halek tetap dan kang tetap. Tinggal saya mau keterangan kalau ada bednya alangkah indahnya dan tadi kan ada di dunia ya. Insya Allah kayak korek-korek ada di dunia. Tinggal korek-korek di bed albian. Itu kipas. Ya, maka musawirin untuk menjawab pilih ayat qaidah tina alfiah atau tina kita baru saja maka namun tadi jawaban mukri lebih tepat nyata di maknaan kang tetap lebih tepat karena tumiba sambes nakiroh. Lamun dina mulhat mah betna kitunya untuk pokok untuk salah. Mik. Oh, nulis. Waba daur pin holisin halan buro kala tasir katiluhu asbabal miro. Waba da gairi holisin min daini ya juju antah tamilal wajhaini. Jadi waba da nukrin holisin pohon tak pula. Ini pohon. Saya ingat. Ya kaidah anu dibacakeun mangga maksudna naon eta? Tadi sama ada nakiro mahdo jadi sifat sama ada nan ma'rifat mahdo jadi hal sama ada ma'rifat gair mahdo atau nakiro gair mahdo menang dua. Ya betul. Pak di murid jurumiyah pun tidak sebenarnya tadi saya hanya membacakan dua. Jadi nakir bu. Tapi kalau boleh koreksi, punten kiai bukan ma'rifat gair mahdo adanya nakiroh gair mahdo seperti idopat itu nakiroh gair mahdo. Ya, jawaban dari Desa Bojot tadi bahwa ini sama dengan jawaban Mukri bahwa lebih tepatnya di manaan kukang tetap karena cicingna sabada nakiroh goer mahdoh. Itu. Nakiroh mahdoh. Oke, mudah-mudahan cukup. Tinggal di share di grup jurumiyah dan mulhatnya. Cukup. Cukupnya. Jadi tentang lafdiyah cukup ya, sudah beres. Sekarang pertanyaan tentang murodiyah. Mangga ke para musawirin, kemarin harus mangga. Tentang murodiyah. Ayo bab ngisi nih mah, bisa ngisi nggak kurang bersih. Mana pertanyaan? Ayo. Ini bahas tentang baul ya. Yang baul. Mangga ke para kiai atau perwakilan dari Desa Bojot untuk melontarkan pertanyaan tentang murodiyah. Sebelum masuk ke murodiyah, sebetulnya ini terlalu buru-buru kita musyawarah ya. Ada yang terlewat tadi antara dari kiai tadi yang masih lafdiyah terkait dari perbedaan antara in dan tidak itu kalau masalahnya. Iya itu. Walaupun memang secara makna itu syarat, tapi akan tetapi dalam konteks lafaz itu berbeda. Nah ini enggak fair ini jawabannya. Ketika misalkan langsung disamakan saja begitu. Justru kita alangkah baiknya dicari dulu referensi antara perbedaan in dan lafaz ida begitu. Karena ini nanti rancu untuk makna nanti. Karena dalam in ataupun ida tersebut kan mempunyai faedah sendiri-sendiri tentunya, walaupun sama-sama hukum syarat kan. Jadi, maka ketika misalkan pertanyaan tadi langsung dilewat, saya rasa ini tidak fair ya. Justru itu pertanyaannya saya hangatkan kembali. Pasnya itu dalam kalimat yang tadi Kiai bacakan menggunakan lafaz ida atau menggunakan lafaz in. Saya hanya sekedar menghangatkan saja. Ya baik, jadi jangan dulu langsung ke murodiyah. Lafdiyah belum beres tadi. Pertanyaan yang pertama dari Sahil, masalah in dan idza. Jadi ada perbedaan antara fa'idza aroda. Memang di sini
dalam matan itu ibaratnya faidah roda, tapi dalam sarah ibaratnya wain aroda. Jadi yang dipertanyakan sebenarnya apa perbedaan antara lafaz in dan lafaz idza. Maka para mukri dan musawirin semuanya mungkin ada kaidah-kaidah yang sudah hafal itu bacakan. Oh benernya. Bisa apa bener pain aro ini. Tapi nah kitab aslinya sami itu in ya. Di mata in. Di matan in. Itu intinya. Fa'in aroda iktisor sama baik di mata atau di sarah in. Fa'in aroda. Ya tadi kan tadi di kitab saya kalau dari matanya faidah, memang kalau dari saraf pain ya betul. Berarti ini lain salah cetakan ya. Lain salah cetakan berarti ada perbedaan antara lafaz in dan lafaz in. Ada perbedaan. Maka kamu pilih atau kamu sawirin sarjana. Kepada yang jawab. Saya kembalikan ke provokator Kiai Fasil. Nah, di Fasil mangga. Desa Dukti. Loh iya begini kan, jadi antara ini itu walaupun terlihat sedikit begitu, tentu ini akan berpengaruh nanti sama maknanya. Walaupun sama-sama huruf syarat, lakin menghayat-dari konifisyain akan tetapi ini berbeda. Nanti konteks kedepannya ini bagaimana memahaminya antara ida dan in. Kalau misalkan yang menggunakan in ataupun menggunakan ida begitu. Ya kan saya cuma sekedar menghangatkan. Jadi saya tidak perlu menjawab lagi soal ini. Jadi saya serahkan kepada musyawirin semuanya begitu. Tidak bisa. Sahil dan mujab itu beda itu. Maka bisa Pi. Jangan maka Beliau itu provokator ulung soalnya. mungkin beliau sudah punya jawabannya. Enggak, jadi jangan sampai pertanyaan saya ini sebagai saya tidak terjawab lagi seperti halnya kejadian saya di berguna Kisalim. Sepertinya dan kami. Maka para kiai keturunan. Maka antara lafaz idza jeung in. Jadi ini bukan sekedar bukan salah cetakan. Antara lafaz idza dan lafaz in ada perbedaannya. Makasih balik. Ya kemarin jadi sering bisa gua aja. Gimana aku sabirin? Disalim enggak? Biasa ceplang. Perbedaan antara in dan lafaz idza. Sedangkan dari mata di sini ibaratnya faiza aradal ikhtisar dan dalam sarah ibaratnya wa in aradal ikhtisar. Waktu nartib amil ya ida di pasir rumah nartib ida ya ida nartib ida dorpun 5 yastakbilu min jamalil madi hafidun lisarti wa mansubun dijawab lamun nartib in pun syaratnya jum ada jam kena pilih 2 ini dipilih syarat in kedua pilih jawab syarat in itu waktu nartib jum amil kan ida dorpun 5 yastakbilu lamun in huruf syarat jam ada jam kena pilih 2 jadi pilih syarat. Sementara di sini ada enggak in huruf syarat jam ada jam kena pilih 2. Yang pertama aroda, yang keduanya mana? Pilih yang keduanya. Ada enggak di sini? Aroda kan, fa'in aroda. Syarat jam ada jam kena pilih 2, ini pilih syarat. Berarti aroda syarat. Jawabnya pilih deui. Ada enggak di pasir? Kalau ida dorpun 5 yastakbilu min jamin mati hafidun lisarti wa mansubun dijawab di. Berarti ketika in ngajajemkeun kana pilih 2, sedangkan di sini ada pilih aroda. Jawabnya palma hafdol. Kira-kira kipasin gimana? Jadi Kisalim balik nanya karena Kipasil Kan tadi kipasin balik nanya. ya bahwa Kisalim kalau pakai ibarat idza, sedangkan idza itu tarifnya dorpun 5 yastakbalu min zamil mad khafid bi syartihi wa mansubun li jawabihi dalla alaihi ma qablaha. Sedangkan in itu adalah syarat, sedangkan syarat membutuhkan jawab. Dan kalau syaratnya itu fi'il, berarti jawabnya fi'il gitu. Misalnya. Dan kalau faida arada sudah jelas di sini, jawabnya itu
syaratnya aroda, fiil, dan jawabnya falma'u, yaitu isim. Jadi misalnya balik tanya ke Basil, mana Ki Basil? Saya sebetulnya ya. Jadi ini lebih ke pas dari lapan ida ya. Begitu misalnya. Kemudian berarti ini lemah untuk misalkan dijadikan rujukan pengganti daripada lapan ida. Secara misalkan pembataran bisalim, rupanya ya saya harus kembalikan lagi kepada mubri dulu ini. Kulan jadi korban. Ayaan syaratnya fi'il madi. Betul. Jawabnya lain fi'il. Misalnya. Ya. Terus ya, lanjut. Maka terus. Lanjut. Jadi bantahan Cimadeng terhadap Kisalim bahwa tadi yang dikatakan oleh Kisalim setiap syarat tadi Kisalim jawabnya setiap syarat kalau syaratnya fi'il jawabnya harus fi'il. Tapi bantahan dari Cimadeng syarat fi'il ada juga jawabnya bukan fi'il. Punten, saya mau ngebantah gimana? Ampura orang sengaja sadesa orang ampura. Tapi masalah. Jadi memang betul. Justru yang berbeda itu ketika syaratnya fi'il, jawabnya bukan fi'il, yang lebih cocok itu ida. Karena ida di dalam tarkiban amin itu sangat umum, wa mansubun li jawab bihi. Lamun in apa ngajajeun karena fi'il dua, hiji fi'il syaratin, dua fi'il jawab syaratin. Pentingnya jumlah ismiyah, apakah jumlah ismiyah ada mahal jazm? Kan nggak ada. Kalau mahal nasab ada. Iya, karena untuk jumlah ismiyah wala jazma biha. Maka dalam hal ini saya lebih setuju kepada Kiai Salim. Ngapunten gimana? Ya kalau in itu biasanya bedanya jawabnya apa? Syaratnya fi'il madi jawabnya mudhari banyak atau kebalikannya. Tapi kan ini dari jawabnya ini jumlah ismiyah loh. Sedangkan jumlah ismiyah itu tidak ada mahal jazm. Ya baik. Kalau mahal nasab ada. Untuk Mukri lebih mendukung Kisalim karena kenapa? Tadi alasan Mukri idzan itu jawabnya lebih cocok nasab. Karena kenapa? Karena isim itu tidak ada yang dibaca jazm. Sebenarnya saya mah bukan seperti ini tadi maksudnya kalau ingat syaratnya fi'il jawabnya harus fi'il maksudnya. Ya, justru itu yang lebih cocok itu ida gitu maksudnya. Saya hanya menambahkan saja. Jurumiyahna kumaha jurumiyahna? Wala jazma biha. Jurumiyah. Walil asma'i min dalika qafu wa nasbu wala jazma biha. Gimana? Biar ada bantu. Jadi kalau in itu syarat membutuhkan syarat dan jawab. Syarat dan jawabnya itu harus sama-sama fi'il walaupun berbeda antara madi dan modern. Tapi lapan idzan itu jawabnya bisa fi'il, bisa isim. Artinya maksudnya Berarti gimana hanya kurang penjelasan gitu aja. Kurang menyimak berarti. kurang begini maksudnya. Saya kudu fi'il baik, kudu fi'il baik itu. Jadi untuk idzan itu dari kesimpulan dari jawaban Mukri bahwa lapan idzan itu syarat dan jawabnya, syarat boleh fi'il, jawab boleh isim, seperti itu. Yang jadi patokannya nanti mahalnya. Ya, yang jadi patokan adalah mahalnya. Maka ayat orang nambahkan dari incan kelar ya masalah ini juga. Jadi incan ayat kaidah anu spesifik. Kumaha Kisalim? Kumaha pasir ya? Tinggal gimana? Lanjutkan. Simpulkan itu. Simpulkan aja. Simpulan baik, simpulkan. Jadi musawirin ayat paling jawab enggak? Sama cat kelar. Jadi perbedaan antara idzan dan in. Maka baik simpulkan baik berarti antara
lapan idzan jeung lapan in. Jadi tinamatan ibaratna faidzan aradal iktisar, lamun tina sarah ibaratna in aradal iktisar. Jadi jawaban Kisalim bahwa kalau lapan idzan itu tarifna idza darpun lima yastaqbalu min az-zamanil madi khafidun li syartihi wa mansubun li jawabihi dalla alaihi ma qabla. Ya mungkin menurut saya ini jawabannya belum kelar. Tapi langsung lihat ya. Kamu sampai kawan? Di pasir masih penasaran, lanjut. Mungkin ada jawabnya di hasil. Lanjut. Enggak, tadi dulu kesimpulannya, maksudnya itu Kisalim itu dan Kiepul nih ya. Kesimpulannya itu apa maksudnya? Dari 8 ida itu. Dalam ambil kan di pasir kurang Iya, masuk maksudnya lagi. enggak maksudnya. Iya, masih nafik kan? Iya, maksudnya. Iyukrini. Enggak, iya begini dulu. Maksudnya 8 ida itu tadi maksudnya gimana tuh? Iya, saya lebih cocok. Tidak dorong kan? Ya. Coba Arti dorong itu apa? Enggak, tadi kan ada begini katanya, Iya. boleh jawabnya itu berupa fil atau isim, Iya. itu maksudnya gimana itu? Iya. Kisalim. coba artikan dia ya. Itu gimana kan? Jadi pendapat saya lebih cocok kepada ida karena ida dorpun kan? Betul. Dorpun itu dalam satu wadah, artinya dua perkara kumpul dalam satu tempat, berduanya tidak bertentangan kan? Ya. Antara makhluk dan hajar. Tapi kalau dua masalah berbeda pendapat. Ukrim bukan? Jikalau kau memuliakan aku pun akan memuliakan kamu. Berarti kan satu masalah ada dua kan? Ya betul. Jikalau kamu memuliakan aku pun akan memuliakan kamu. Berarti kalau tidak memuliakan kan tidak akan memuliakan. Berpisah dalam dua. Tapi kalau ini kan iktisar, dalam satu wadah bisa berkumpul, bisa dengan air dan bisa dengan batu. Berarti dorpun kan dalam satu tempat dikumpulkan, salah satunya bisa diambil. Tapi kalau salah satunya tidak bisa disatukan. Antara memuliakan dan tidak memuliakan itu tidak bisa disatukan karena syartiyah. Ya, gimana nih Basir? Sudah puas jawabannya? Tapi mungkin ada bantahan jawaban Kisalim maka. Jadi jawaban Kisalim bahwasanya kalau lapan idzan itu dorot. Jadi wadah. Jadi artinya di sini bisa memakai istinja itu bisa memakai air dan bisa memakai batu. Jadi tidak bisa kumpul. Jadi bisa kumpul. Kalau ibaratnya berarti itu tidak bisa kumpul. Mungkin seperti itu. Lanjut. Baik, kita lanjut saja. Kita anggap masalahnya sudah kelar. Ya udah. Kita lanjut ke pertanyaan. Lebih kepada dari sisi makna. Ini out of the box gitu coba mah. Jadi upami ditingali dina aspek makna antara in sareng ida, upami ditingali di dieu teh upami faida keur versi bahasa Indonesia, maka jika gitu. Upami in kan seandainya keur ngomongkeun masalah afdoliyah atanapi kasunahan, make batu teh jadi nisbat kana jalmi anu ngarasa kaabotan kabeuratan geus mah make batu kemudian make kai. Kemudian apabila aya jalmi anu ngarasa kabeuratan geus lah tengatik make batu-batu deui langsung bae pake cai gitu. Fal mau afdol, maka dina aspek ieu memang jadi lain la ala shawab tapi hanya sebatas wafi nuskhatin gitu kan, wafiqah gitu. Jadi dina aspek tulisan dina masalah ieu upami ditingali dina sisi makna memang langkung tepat anu dina faedah ieu. Karena ningalina dina aspek berat jeung teu berat ya. Maksudna seperti abdi ngisang yang make batu heula, ajun terus make batu make cai gitu kan. Jadi ngerasa kaberatan seandaina bagi jalmi anu darurat alim ngangge cai, alim ngangge batu make faida arodal iktisoro ala ahadihima fal ma'u afdhal. Ya baik, dari jawaban dari Buya bahwa Buya beridik dari segi makna, Tapi ulama yang rada condong karena in. Gimana lebih condong kan angin? Pernah bisa dibantah di daerah sini. Ayo mangga. Alasan gimana? Soalnya di faedah aroda al iktisoro keur ngaringkas milih salah sahina. Lain keur ngomongkeun ngumpulkeun sarwana.
Itu mah timade murodiyah lah, murodiyah. Kalau berbicara tentang itu murodiyah, Kan tujuannya. aduh iya kan Iya. tadi tujuannya kan ngarobakan Iya. nama nah Ya. lamun kita kan tadi ngomong ngumpulkan Ya. gitu. Lamun in kan beda gitu nya. Ya. Nah, sedangkan dia ikhtisor Pak. Di lapan atas gimana? Waya juzu ayak tasirul mustanji alal ma'i ao kan? Ada nggak? Ao ala salah satu jari. Waya juzu ayak tasirul mustanji alal ma'i au ala ao. Sedangkan dalam kaidah baik itu ilmu nahu atau kaidah ilmu balaghah, lapat au itu mempunyai makna yang pertama takhir, kan itu, yang kedua tafsir, yang ketiga tasakuk. Maka awal di sini adalah takhir. Awalnya, jikalau tidak bisa dengan batu atau air, silahkan pakai batu. Yang lebih utama keduanya dipakai. Maka cocok dengan lapan ida. Dorong lima yastaqbilu min jamin madi. Iya. Min jamin madi. Iya, tapi maksudnya di tengahnya kan dia Iya. faida arodal jamu wal abdol. Iya. Lamun make ida berarti kan abdolna ngumpulkeun. Tapi wa in arodal iktisara al ahdi mah tapi dina lapan iktisar mah makein. Udah. Kita nanti cari manuskripnya aja lah. Kira. Nggak bakalan beres ini, nggak bakalan beres. Kira. Cari manuskripnya aja. Kira. Kula ke lebih condongin daripada Ida. Nah, sebabnya kula keretna ya. Mungkin dia nah. Tapi di kitab saya ada memang di sini di tengahnya in kan sama in. Tapi kan ada perbedaan. Alangkah baiknya kita cari solusi. Namun menurut pendapat saya, ketika melihat lapat fa'in aradal iktisara ala ahadihima falman afdalu, tadi sudah dijelaskan oleh Mukrim bahwa ketika lapat in syartiyah harus ngajajenkeun kana fiil dua, hiji fiil syartin, dua fiil jawab syartin. Sedangkan lapat yang tertera di sini mana? Fiilnya mana? Kan gitu. Fiilnya mana? Kalau idza 25 yastaqbilu, idza rukibat ma'a ahadin ao amir warna 10. Tidak rukibat ma'a ahadin ao, dibarengi dengan lapan ao, intinya tadi dorpia dalam satu wadah ada dua kemungkinan bisa dikumpulkan dan salah satunya bisa diambil. Dua perkara bisa dikumpulkan, salah satunya bisa diambil, sedangkan lapan in dua perkara yang salah satunya tidak bisa dikumpulkan. Gitu. Tadi saya kan memberikan contoh dalam kitab Hamil, yukrimni ukrimu. Kalau lapan tidak itu tidak rukibat ma'ahadin au ismaini ila tis'atin wa tis'atin. Sedangkan kalau kimadeng tetap aja ke lapan in di sini, sedangkan tertera lapannya fa'in aradal iktisar ala ahadima fal ma'u afdalu. Tidak mau pulang kitab dari teman. Jadi jawaban disalin tetap jawaban yang pertama, namun jawaban kelima ini belum kelar. Jadi memang kalau tanpa kaidah ini musyawarah tidak akan kelar. Jadi mungkin jadi PR begitu. Oke, untuk selanjutnya Di grup aja di grup. lanjut. Ini nggak akan beres. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang murodiyah. Maka kepada kiai, kepada musyawirin, jadi ayat sudah dipertanyakan, maka namun ayat 2 unggul pertanyaan. Maka masalah goib, maka Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masalah istinja kan termasuk karena bahasa suci ya. Anu tadi teh suci eta misal ketika wudu pan eta kudu aya niatannya. Nah, pertanyaannya dina istinja eta kudu diniatan teu gitu kan. Orang cebok baik gitu kan. Tadi masalahna geus dibejakeun
pakai cair terus pakai batu, tapi niatnya nanti dibahas gitu kan. Contoh seperti orang ngalawudu, kan ngalawudu kudu aya niat gitu kan. Tempat niatnya di ketika orang basuh muka. Di dia dina istinja pakai niat apa langsung orang cewek baik gitu. Lamun pakai niat lafadznya mana gitu kan. Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama, ngisang eta kudu pakai niat atau henteu? Baik, pertanyaan anu kedua mangga, Kang Rodia. Maka kepada musawirin, para kiai, ini bisa yang mereka dipertanyakan tentang muradiah bab istinja. Ya, mangga. Maka masih ada pertanyaan yang kedua tentang muradiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kiai, sadayana dinaroskeun tentang masalah istinja dina masalah caina. Eta masalah caina apakah seperti mandi ataupun wudu bae dina masalah suci tur nyucikeun, apakah dina masalah istinja mah apakah henteu? Nah, masalah istinja, masalah dina urusan caina. Sarua tangteu istinja dina masalah caina kan cenah cek batur. Masalah mandi kudu caina suci tur nyucikeun. Wudu ge kos kitu, masalah istinja sarua tangteu. Itulah atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup muradiah dua pertanyaan. Pertanyaan anu pertama, nyata kalau dalam wudu, kalau dalam sholat itu wajib harus niat. Dan bagaimana dalam cecebok atau ngisang? Apakah ngisang wajib kudu pakai niat? Yang sahil tadi nyariosna kedah aya referensi anu jelas. Lafadzna. Mangga kepada Menteri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah cebok memerlukan niat atau tidak? Ya memang dalam sebagian jamiyatul ummahat pengajian ibu kadang-kadang sok aya ustazah anu nyurahkeun ayatnya cebok. Memang rancu sebenarnya itu. Dari mana itu dapatnya? Ya mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau memang itu perlu niat atau tidak perlu niat. Enggak perlu niat. Artinya sah aja. Yang penting najisnya hilang. Adapun referensinya kami kutip dari kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Al-Mawardi juz 1 halaman 87 menyatakan qolal Mawardi wa hadza maqala at-taharatu durbani min najasin wa hadasin fa amma taharatun najasi fala taftakiru ila niyatin ijma'an. Adapun bersuci dari najis faktakir ila niyatin tidak butuh kepada niat, tidak memerlukan niat ijma'an atas dasar konsensus alim ulama. Gitu. Alasannya li amroini ahaduhuma anna izalatan najasati innama huwa ta'abbudun mufariqatun wa tarkun wa tarku la taftakiru ila niyatin kasairi amrin bijtinabihi bi ibadatihi. Alasan nomor kedua annahu lama tohuro ma asobathun najasatu minal ardi wa thawbi bi muduri sayri alaihi wa isobatil ma'i lahu ulima annal qasda fihi ghairu mu'tabarin wa anan niyata fi izalatihi ghairu wajibatin. Cukup?
Jawaban dari Mukri bahwa dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir bahwa cebok itu tidak harus niat. Sudah jelas referensi tadi dibacakan oleh Mukri. Maka Musalirin ayo nambahkan atau nabi yang membantah karena jawaban Mukri. Kumaha Sail? Memang saya sudah sepakat dengan Mukri, karena dalam bahasa kitab itu diktisal, narima kakumba, tidak perlu niat. Tapi sebagian orang mungkin berpikir ada kaidah berikut plus hadis. Bagaimana dengan kaidah katanya innamal a'malu binniyat. Apakah innamal a'malu binniyat mencakup segala ibadah? Apakah harus ada labat tertentu? Memang dalam bahasan fikih iktisar cukup narima kakumba. Andai kata ayat saya potong atau najis, naon bae perkara najis cukup narima kakumba asal kabanjur bae, tidak ada niat. Tapi bagaimana dengan kaidah sering hadis innamal a'malu binniyat? Apakah mencakup seluruh ibadah? Apakah cebok ibadah? Itu. Apakah ngisang itu ibadah? Bagaimana dengan kaidah innamal a'malu binniyat? Apakah harus ada niat yang tertentu? Yaitu dari Kisalim bahwa beliau setuju dengan jawaban Mukri, namun beliau balik nanya bahwa tadi beliau mengeluarkan hadis innamal a'malu binniyat. Apakah hadis innamal a'malu binniyat itu untuk seluruh ibadah? Dan apakah cebok itu termasuk ibadah? Jadi kalau masalah cebok itu tidak membutuhkan niat. Namun tadi Kisalim membacakan hadis innamal a'malu binniyat. Apakah hadis itu mencakup seluruh ibadah harus menggunakan niat? Mengapa para kiai? Enggak, Pak Mukri? Jadi ketika misalkan kita menerapkan pada Ibarat innamal a'malu binniyah, justru saya ini berpendapat bahwa ini tuh kepada perbuatan fi'liyah ya, atau memang tujuan murni ta'abbud begitu. Jadi bukan untuk ibadah yang bersifat menghilangkan ataupun meninggalkan gitu. Sehingga kalau misalkan cebok itu ya benar tanpa didasarinya. Sedangkan hadis innamal a'malu binniyah itu adalah lebih ke fi'liyah, ta'abbud begitu. Jadi jawaban Kisail sama persis bahwa setuju cebok itu tidak harus membutuhkan niat. Namun dalam hadis innamal a'malu binniyat, tadi yang dipertanyakan oleh Kisail, apakah cebok itu termasuk ibadah? Kisail, kalau memang cebok itu termasuk ibadah, berarti cebok itu membutuhkan niat. Seperti itu. Ya kalau ditanya masalah cebok itu ibadah atau bukan, ya ibadah. Ibadah. Karena innama huwa ta'abbudun mufariqatun wa tarkun. Bedanya begitu doang. Jadi artinya ibadah itu ada yang wajib pakai niat sesuai hadis innamal a'malu binniyat. Kalau dalam kaidah al-umur bimaqasidiha kan itu. Kalau ada juga ibadah yang tidak memerlukan niat, itu sudah dibagi. Jadi intinya innamal a'malu binniyat itu tidak mencakup seluruh peribadatan. Yaitu jawaban Kisail bahwa hadis innamal a'malu binniyat, kalau tadi jawaban Mukri sama cebok itu ibadah, akan tetapi seluruh ibadah itu tidak mencakup harus memakai niat. Jadi intinya cebok itu tidak harus memakai niat. Karena kalau kita dilarikan kepada hadis innamal a'malu binniyat, memang seluruh ibadah itu harus pakai niat. Seluruh tadi pekerjaan itu harus pakai niat, akan tetapi ibadah itu tidak selamanya, tidak semuanya harus pakai niat. Jadi intinya yang pakai niat itu ibadah ritual. Ibadah ritual. Hukum apa sih? Kan seperti sholat, wudhu itu kan ritual. Emang air ritual ngisang enggak ya? Emang niat masih niat. Lu kerja kan gitu. Kayak ngisang doang gitu. Sebenarnya sudah cukup. Iya. Kosdu, niat kan kosdu, niat cetak kosdu lah tujuan. Ngisang orang kan mau niat main bola mau. Niat. Terus bukan niat mati kudu lah.
Ya karena niatnya kan nejat, ndek pisan gitu. Sebenarnya mah anu sering disalahpahami niat itu harus ada lafadznya. Ya, Sebenarnya lafadznya itu bukan yang niat. salah dipahami itu niat itu harus ada lafadznya. Padahal kita tujuannya untuk cebok ya udah sebenarnya itu niat, tapi memang tidak diwajibkan dalam istinja. Baik, bahwa tadi jawaban Kim Ading sama saja beliau menjawab bahwa cebok itu membutuhkannya. Sedangkan tadi ibarat yang dibaca oleh Mukri dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir sudah jelas ibaratnya dibacakan bahwa cebok itu tidak harus niat. Jadi begini Kim Ading, masalah istinja untuk istinja ya, untuk istinja pasti kita punya tujuan untuk istinja yang disebut itu niat. Karena kita nyukca diseborkan itu pasti sudah istinja tujuannya. Sudah pasti, tapi kan kategori istinja itu adalah izalatun najasah. Kategori istinja itu adalah izalatun najasah. Jadi izalatun najasah itu baik dalam diri kita sendiri ataupun dalam benda lain, nah itu tidak memerlukan niat. Seperti di depan ada tai ayam, di keramik ayam hujan gede, paling kabeh itu suci. Itu maksudnya tak. Ya untuk istinja manusia ya jelas pasti niatnya ada, pasti itu mah, karena niat itu kostum. Ulang kali liur Bang Mading, kayak orang dibahas nama masalah kostum, ini abang sholat. Ya, betul itu. Harus jelas itu. Nanti tunggu sesi berikutnya. Jadi kesimpulannya bahwa istinja eta baik pakai niat ataupun tidak pakai niat itu sah-sah saja seperti itu. Karena kategori izalatun najasah, membersihkan najis. Jadi yang penting bersih. Kumaha tos kelar ya saya. Maka para musalirin boleh nambahkan jawaban. Kedua. Baik. Pertanyaan yang kedua. Bahwa tina ngisa, bahwa tina wudu, tina sholat harus memakai air suci dan menyucikan. Ayeuna kumaha lamun tina masalah ngisa? Apakah sama harus memakai air yang suci atau menyucikan? Maka jawaban terlebih dahulu kita lemparkan kepada Mukri. Pertanyaan ngarang. Wanita ulang yang pertanyaannya suruh ngawur ini. Nah, daripada doang kan. Itu jelaslah harus air mutlak. Ya karena istinja itu kan kategorinya tetap bersuci. Masa pakai air yang tidak mensucikan itu nggak kaji itu namanya. Sekian dari saya, Pak Sail gitu ya. Baik, jawaban dari Mukri mungkin jawabannya semua ya sama semua para kiai bahwa urusan cebok eta kudu pakai cair suci tur menyucikan. Ya, lanjut. Gimana ini Mukri, kalau ini air suci mensucikan apa tidak nih? Air dalam botol ini? Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan baru. Sementara ini saya berkeyakinan tidak suci mensucikan. Bagaimana andai kata kalau air ini dipakai cebok, sah nggak cebok? enggak. Ya. Dengan landasan dari Saya belum bisa menerangkan panjang lebar. Iya. Menurut keyakinan saya sementara ini, karena ada bahasa dalam fikih itu kan ada air musabah kan, atau air ini. Kalau di bahasa di sini kan muhtarom kan dimuliakan. Bagaimana andai kata kita membawa air aqua terus ngisah dengan air aqua itu, apakah tetap sah ngisahnya apa tidak? Sedangkan berbicara tentang musabal dan tentang air-air yang lain, sah tapi haram. Ada bahasa begitu, sah tapi haram. ya kalau masalah ini saya bukan masalah musabalnya Kiai. Iya. Untuk masalah air kemasan, Iya. saya itu bukan mempermasalahkan musabal, bukan. Iya. Karena saya mempermasalahkan kandungan di dalamnya, campurannya gitu. Bukan air murni lah intinya. Iya. Bukan air murni. Kalau soal musabal ya beda lagi gitu. Kalau musabal itu kan haramnya itu tetap sah, cuma haram memakainya aja. Berarti ini air aqua
tidak termasuk daripada suci mensucikan. Keyakinan saya sebenarnya. Dengan hati suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum pakai nyeduh kopi. Itu boleh banget. Iya. Pakai mandi tidak boleh ya berarti. Kalau mandi tabarut mah boleh. Mandi junub Ya, boleh. enggak boleh. Berarti ini Mukri menghukumi air aqua itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Oke. Tapi butuh itu ya. Share. Nanti ijtihad masing-masing. Punten sedikit menambahkan masalah air mineral. Memang dari ulama Banten itu rata-rata ikhtilaf. Saya akan membawakan dua alasan kenapa ada yang membolehkan dan kenapa ada yang melarang. Paman mana'aha. Adapun yang melarang air mineral atau kalau aqua itu kan merek dagang ya. Aslinya eta air mineral. Bagi ulama yang melarang air mineral untuk dijadikan air untuk bersuci, waqad suriba min ismil ma'il mutlaqi, karena sudah hilang dari kata mutlak. Elatnya li'anal anasir. Anasir itu tawas. Kalau bahasa kitanya yang mencampuri di air tersebut. Bedanya air tersebut ada yang mencampuri dia. Lamun cai sumur diasupkeun kurang kana botol, ketika ditendun sabulan 2 bulan pasti bakal berubah warna. Karena tanpa dicampuri. Tapi lamun air mineral eta akan selamana bening karena memang mana aya anasir di dia. Bagi ulama yang melarang li'annal anasir wal mawad allati yu'aliju. Jadi tawas atau campuran atau obat anu nyampuran kana eta cai, bagi ulama anu ngalarang eta kaasupkeun kana hukum cai kapur, kaasupkeun kana cai anu mukhalif. Mengambil referensi dari kaul Imam Nawawi dina kitab Raudhah, bahwa cek al Imam Nawawi eta wal kafur nau'ani, bahwa hukum kafur eta aya 2. Aya anu kahukuman dengan hukum mukhalif, aya anu kahukuman dengan hukum muzawir. Maka bagi ulama nu ngahukuman ngalarang bahwa cai aqua dijadikan alat untuk bersuci nya eta sama seperti air mukhalif anu kacampuran jeung benda-benda jeung obat-obatan kimia. Anasir bahasa Nawang mawad ieu bahasa Arabna. Adapun bagi ulama anu ngamenangkeun si eta cai aqua dijadikeun untuk bersuci eta karena berpendapat henteu aya nu ngarobah kana cai. Hartina nu nyampuran tersebut tetap henteu ngarobah kana kebeningan air kitu tah. Sarua manehna ge berpendapat dina kaul Imam Nawawi oge dina kitab Raudhah. Intina aya anu ngamenangkeun, aya anu teu ngamenangkeun. Saya lebih condong kana ulama anu teu ngamenangkeun si eta cai aqua dijadikeun untuk alat bersuci. Jadi lain elat haram dijadikeun cai musabal sanes. Lamun cai musabal mah atuh cai nu geus ditaheur diperuntukkeun untuk minum karena eta musabal kan gitu. Ieu mah memang secara hukumna si air tersebut menjadi air mukhalif karena kacampuran ku anasir jeung mawad. Maksud saya gini, jadi kan tadi kan berbicara mukhalif. Jadi benda suci mencampuri air sehingga tidak bisa dibedakan kan? Mukhalif ya namanya. Jadi benda suci dicampur kepada air sehingga mata kita tidak bisa membedakan mana air dan mana bendanya. Andai kata sekarang cai aqua ini kita kumpulkan menjadi banyak, apakah ada efek perubahan? Kan cai bisa tidak jadi suci jikalau salah satu dari 3 ada yang berubah kan? Warna, rasa, dan amber. Bagaimana kalau cai aqua kita kumpulkan jadi banyak, sedangkan rasanya gitu, nggak ada baunya, nggak ada. Apakah itu tetap cai dihukumi cai suci? Apakah tidak mensucikan? Suci maksudnya, tapi tidak mensucikan, Kiai. Iya. Walaupun sudah 2 kula. Ya dengan alasan mukhalif kan? Iya betul. Campuran benda kan? Betul. Sedangkan air tidak bisa menjadi najis asal jangan berubah dalam 3 salah satunya. Air tidak akan bisa menjadi najis, tetap dihukumi suci apabila 3 dalam salah satu 3 tidak ada yang berubah. Loh kok karena cai seperti cai mustamal. Cai mustamal. Maksudnya kan kieu nu diibaratkeun ku kiai pan lumpatna kana cai najis. Kan ieu mah sanes tina asalna ge si cai eta gini. Kita kan punya air 1 gelas. Kecampuran mukhalif kan? Mukhalif itu benda yang bercampur dengan air sehingga mata tidak bisa membedakan mana mukhalif dan mana air. Sedangkan tadi kan Kiai membahas tentang tawas. Tawas itu apa? Kapur. Apakah kapur itu tathir apa kandit? Yang jadi masalah.
Apakah itu kapur tandib atau tathir? Apakah bisa merubahkan sucinya air atau cukup membersihkan air? Itu. Memang saya juga sudah sepakatkan banyak bahwa ini air aqua sudah berubah kan? Baik berubahnya itu takdiri dalam bentuk mukhalid, tapi bagaimana kita punya air terus dibenar suci sehingga jadilah mukhalid. Mukhalid itu benda yang masuk kepada air tidak bisa dibedakan mana air dan mana yang mencampur. Gitu. Tadi Kilati membahas tentang tawas. Apakah tawas itu tandib atau tathir? Kalau yang saya dapatkan di sini justru ada hukumnya gini Kiai. Hukumnya kan tetap mukhalid ya, antara tandib dengan tathir gitu kan. Pokoknya kalau memang si air tersebut kehukuman geus mukhalid, mala yumkinu fasluhu au mala yatamayyazu bi ra'il aini. Kita berpendapat kepada pendapat Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah bahwa lamun memang si cai tersebut tidak bisa dipisahkan dengan benda anu nganyampuranana, padahal ini selain hanya anasir tapi wal mawadu allati yujinu biha maul mahdani la yumliku fasluhu. Jadi anu teu bisa dipisahkan antara cai jeung anu nganyampuranana, pala yajuju toharatu bima'il ma'dani, maka teu beunang si air mineral dipakai untuk bersuci. Elakna li annahu mukhalidun kal kapuri yatubu fil ma'i wa yuhtalitu bihi. Itu artinya tadi bahwa lamun geus kacampuran si cai jeung benda anu nganyampuranana, baik itu suci atau henteu tetep bae geus mukhalid model cai teh kan gitu. Itu model maka ya tebenang dipakai untuk bersuci karena berpendapat bahwa air tersebut kasupkeun karena cai mukhalid gitu Kiai. Maka besi ngorek nambahan. Maka ada nambahan bahwa menurut Jilatib tadi masalah air mustabal itu sama saja dengan air mujawir, jadi tidak bisa untuk dipakai bersuci. Wih, Tidak sah. ini Mukhalid. ini moderator udah mode error ini. Jadi mukhalid, Iya, jadi tidak bisa dipakai. Memang saya sudah sempatkan pembahasan tentang ini. Kebanyakan ulama kan memang tidak boleh. Tapi setelah saya pelajari pengalaman dalam ilmu fikih, baik kitab takrib ataupun dalam kitab Iana, asalnya kan cai banyak ini kan. Cai banyak kan disedot. Terus dikasih kapur kan ternyata jadi bening. Apakah ini air tidak mencukupi syarat kan? Aneh kata bau kan, berubahkan baunya. Sedangkan ini tidak ada bau, rasa pun, tapi kadang-kadang ada yang pahit kadang-kadang. Tapi ini rasa baunya tidak bau, rasanya tidak, tak lutut, warnanya tidak berubah. Kan air banyak kan lihat ya. Air banyak disedot set, terus dikasih obat. Sedangkan ini tidak ada bau. Bagaimana tentang itu? Apakah itu tetap ini cai tidak bisa mensucikan atas dasar tadi mukhalid? Persyaratan mukhalid apakah tidak dalam 3 warna itu kan, baunya, rasanya ataupun warnanya. Memang kalau masalah itu saya juga udah bisa memahami kan, tapi tetap saya kurang yakin tentang antara mukhalid dan mujawir. Itu tadinya air banyak itu agak-agak butek apa benimbang. Iya. Itu kalau tadinya agak butek jadi bening berubah juga namanya. Adalah warna berarti. Iya, kira-kira begitulah. Iya. Tadi kan kita memberikan 2 versi kan. Dalam kitab fikih itu ketika ada 2 versi, kita kan harus cari alasan yang kuat kan. Maka ini untuk memperkuat, saya juga udah taslim sebenarnya, tapi untuk mencari alasan yang lebih kuat, apakah ini haram dalam tidak bisa dipakai suci dalam segi apa? Kita putuskan saja dalam bentuk MDCD, hukum air mineral yang sudah dikemas, apakah sah atau tidak dipakai suci dalam rombongan kita MDCD. Kita bisa lapor ke pusat. Ya, ingat ya. Kalau bisa masalah ini, saya ingin lapor langsung ke pusat. Bisa nggak Pak? Kita bikin waktu, kita ke pusat langsung. Kita mempertanyakan tentang air mineral. Nanti kita demo ya. Baik, karena waktu udah malam ya, kita simpulkan saja berarti untuk air musabal kita cancel, kita langsung ke pusat aja. Langsung ke PR aja, ke Wakiyah, karena PR ke lomba aja, tilu. Langsung pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan balat atau batasan balat di dalam bab Jumat? Itu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan balat atau batasan balat di dalam bab Jumat? Karena kita tahu ibarat-ibarat balat itu enggak hanya dalam bab Jumat. Yang dipertanyakan balat dari bab Jumat ini apa yang dimaksudnya? Maka kepada para kiai,
boleh. Ini itu ketua MTC, saya ingin bertanya lagi nih. Kok kirain saya pertanyaannya 3, ternyata 2 ya? Masih seputar istinja. Bisa. Oh iya, Pak. Bisa tidak? Oh, enggak. Ya, Pak. Masih banyak kok. Ya, boleh akan bersubuh itu. Ya, siap. Malam betul. Masih tadi siap. Kita boleh kan berhubung terus MJ. Siap pura ya samping rada merosot. Aduh, salah kita penting nih realitas. Langsung saja karena waktunya sudah malam, saya kurang connect, pertanyaan ternyata cuma 2 ya. Langsung saja di sini saya akan bertanya tentang wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'anahum min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtarabi. Di sini objeknya secara realitas itu zat padat dan zat cair, tentang air dan batu. Secara realitas di lapangan kita mengenal yang namanya alat pembersih dari kencing dan BAB ini, apalagi di pesawat terbang itu menggunakan tisu ya. Dari maknahu itu merujuk kepada 2 objek tersebut, saya ingin bertanya secara referensi bagaimana hukumnya, meskipun di sini dijelaskan ada kulli jamidin tohirin, zat padat yang sekiranya mensucikan ya, qali'in ghairi muhtaramin yang di sini itu tidak selain yang dimuliakan. Nah, tisu ini kan menurut saya tidak dimuliakan. Zatnya tidak cair, juga ya bisa dikatakan padat, tetapi bukan dari kedua unsur maknahu itu bil ma'i dan bil hajar. Nah, bagaimana realitas di lapangan kita menggunakan tisu dalam kegiatan aktivitas sehari-hari, apalagi di pesawat terbang. Tidak menggunakan, kadang-kadang tidak menggunakan air ya. Bahkan di apartemen-apartemen mewah itu kita sulit agak mencari air itu. Dan kadang-kadang berarti kurang meter untuk lubuk gitu kan. Nah, itu kan dari jenis pohon tisu itu, bukan dari batu dan air. Nah, dari maknahu yang merujuk kepada 2 unsur padat tersebut, batu dan air, bagaimana hukumnya menggunakan tisu dalam kita mensucikan kencing dan BAB? Apakah referensinya ada atau tidak? Dan kemudian kalau ada referensinya dari zat tersebut, silakan untuk dipaparkan dan penggunaan tisu tersebut. Barangkali itu saja dari saya. Ya, kirain saya ini kurang konek, saya pertanyaan cuma 2 ya. Mohon maaf moderator ini ya. Itu saja, ngomong waktu tidak tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dia ada tambahan pertanyaan yaitu dari Ketua MWC dan Ucawilas bahwa wakil Muradiah di surah tadi, bahwa sebagaimana yang kita ketahui cebok itu kalau menggunakan batu harus sesuai dengan kategori kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Yang pertanyaannya adalah bagaimanakah kalau cebok memakai tisu? Enggak kepada Musawirin. Atau lama sok pakai daun balukuk. Saya mau kirim. Kamu berilah. Umum kasabe. spesial saya menjawab untuk Ketua MWC NU. Jadi dalam permasalahan istinja pakai apa tadi, tisu ya, tisu. Yang penting tisunya jangan basah, harus tisu kering. Adapun yang membolehkan istinja dengan tisu ataupun kertas itu sebenarnya dikiaskan kepada batu, sama-sama benda padat. Kan kertas itu bukan cair, gitu. Benda padat, tapi yang penting jangan basah. Ada referensi pertama dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya jujul istinja'u bi awraqil bayati al-khali an dzikrillahi ta'ala kama fil i'ab. Itu jadi dalam Bughyatul Mustarsyidin, mu'allif tersebut siapa namanya? Said Ba'lawi Al-Hadrami, Abdurrahman Ba'lawi Al-Hadrami. Nah, itu mengutip dari kama fil i'ab. Jadi diperbolehkannya istinja bi awraqil bayati dengan kertas putih al-khali an dzikrillah, yang tidak ada tulisan zikir kepada Allah, gitu. Maksudnya kama fil i'ab, sebagaimana dalam kitab al-i'ab. Atau referensi yang kedua lagi itu at-tahdzib bi adillati matan goyah wa takrib, itu sebenarnya kitab kontemporer, kita baru-baru ini. Wa yujzi'u kullu jafin tahirin kal waraqi, cukup untuk istinja kullu jafin, setiap yang kering, tohirin dan suci, kal waraqi, seperti tisu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Begitu Pak Ketua MWC.
Ya jadi intinya jawaban mukri itu sama saja wama fi ma'nahu, dalam artian tisu itu termasuk apa namanya kategori makna hajar, artinya kulli jami'in bahirin. Jadi boleh-boleh saja cebok memakai tisu, disyaratkan tisunya jangan besar. Maka kepada para kiai mungkin ada Terus penambahan. masalah lapat jamid itu, kamu gimana? Jamid itu padat kan? Lebih kepada sifatnya ya, karena air itu kan basah sifatnya dan batu itu padat sifatnya, tetapi kan ini pohon. Jadi apakah bentuk padat itu benda yang tidak bisa, kan batu kan, otomatis tidak bisa dihancurkan kan, otomatis. Sedangkan berbentuk kertas ataupun tisu bisa sobek kan, berarti tidak termasuk syarat jamid. Sedangkan di sini lapatnya mingkuli jamidi al kullu hukmuna alal majmu'i, kan gitu kan? Setiap perkara benda yang padat, yang keras, sedangkan tisu tidak keras. Sedangkan aurok, daun-daun tidak keras seperti batu. Sedangkan di sini lapatnya kullu jamidin al kullu hukmuna alal majmu'i. Setiap perkara yang benda yang keras, apakah termasuk syarat daun-daun atau tisu? Kalau dikiaskan kepada setiap benda yang keras, sedangkan tisu itu bisa sobek, sedangkan daun itu bisa sobek. Ya jadi pertanyaan Salim masalah lapat jamidin ya. Ya nanti kalau masalah bisa sobek, ya batu pun kalau dipalu pecah. Ya artinya kan palu jamid itu butuh tenaga. Kulu jamidin itu kan tidak butuh tenaga, sedangkan tisu ataupun kertas dan daun tidak butuh tenaga. Dia akan sobek dengan sendirinya, apalagi kalau ada orang yang semalamnya makan salad, otomatis pahitnya telas. Tuh bisa sobek karena pahit telas. Bagaimana dengan kasus seperti itu? Ada orang yang kebebelan habis makan Justru bisa Lim, untuk istrinya pakai batu ataupun pakai apa tadi tisu, itu harus yang kotorannya keras. Kalau bebeknya kan nggak harus pakai air. Justru harus itu karena asarnya sedikit. Iya, maka di sini kan namanya jamin. Maka bagaimana? Ya artinya jamin di sini kan berarti dalam kategori bil ma'i awil hajari wa ma bi maknahu. Iya. Wa ma bi maknahu. Berarti kan tisu itu bukan benda cair. Udah gitu aja, saya maknanya seperti itu. Tapi mungkin saya belum taslim dengan Ya itu urusan Anda sebenarnya, urusan saya. Kan dulu. cari solusi kan? Kan dulu Cari solusi. Salim, tadi Salim kan Iya, cari solusi. Karena jikalau kita berpikiran ke situ, tisu terbuat daripada kayu ataupun daun-daun, bagaimana kalau misalkan kita cebok pakai bambu? Kan gitu. Yang penting olah yang dilisan. Sedangkan dalam syarat siting tidak diperbolehkan. Pakai walaupun sekalipun pakai bambu ataupun pakai kue yang keras yang tidak bisa, itu tidak diperbolehkan. Kalau pakai kuah itu namanya muhtarom. Iya, Kalau bambu muhtarom itu kan Iya. kalkosbil amlas, yang Iya. lesang itu yang nggak boleh. Jangankan pakai bambu, pakai batu pun kalau sudah amlas, lesang itu nggak boleh. Iya, sedangkan tisu kan? Bagaimana pun tisu? Tisu itu kasar loh. Tisu itu kasar. Relatif ya ini. Iya, maksudnya yang diperuntukkan di kamar mandi itu ada tisu khususnya, nggak tisu wajah, enggak. Ntar dulu. Iya. Tadi Kisaran mengatakan bahwa jamit itu memecahkannya harus pakai tenaga. Mungkin Anda punya referensi yang jelas mengabarkan ibaratnya. Ya kan tadi Anda mengatakan seperti itu. Ah, iya kan, kulu jamidin kan, benda yang keras yang tidak bisa hancur gara-gara dipakai cebok kan gitu. Sedangkan tisu dan daun-daun otomatis ketika dipakai cebok, dipakai nisan, pasti akan terjadi leles. Ya lamun taina merepek. Dan Jadi kayak gitu. realitasnya kayak gini. Iya. Objeknya ya, Iya. makanan orang Indonesia itu dengan orang Barat itu ya, makan pokoknya juga berbeda. Tetapi pada faktanya di Indonesia itu juga menggunakan tisu ala Eropa yang karakter makanannya ya berbeda. Orang makan lele, Iya. makan gandum, dia pasti merepek. Nggak begini Pak Ketua MBC. Maksudnya kan yang buka aja lah dalam kitab fikih biasanya yang lebih basit atau yang lebih jelas penjelasannya, yang diperbolehkan istinja dengan batu ataupun wama bimaknahu itu yang kotorannya keras, sumbu-sumbu rada kabebelan. Jadi artinya tidak ada asar banyak, hanya asar, tidak ada air najisnya. Kalau gimana kalau mereka ada air najisnya, itu wajib pakai air. Gitu. Ya kalau penting kita
ada air najisnya banyak nempel di tempat keluar najis, nah itu nggak boleh pakai tisu, pakai batu nggak boleh, harus pakai air. Ini yang cuma ada asarnya. Silahkan dibaca lagi dah syarat-syarat istinja dalam pakai batu itu, diantaranya harus seperti itu kotorannya, tidak boleh merepek. Iya, ada yang jipa, ada yang takila, ada yang lain. Saya kan mengutip di sini, kata di sini kan wabah fi maknahu min kulli jamidi, kan gitu, benda-benda yang keras. Maka ketika berbicara tisu, saya pun masih kurang pas gitu. Kurang pas. Iya. Jadi sebetulnya gini izin ya. Ya siap. Maksudnya kuli jamidin ini, ketika misalkan harus diartikan keras, harusnya kita melihat kamus. Karena bukan hanya keras, akan tetapi padat juga kan. Tisu saya tanya dulu, ini tisu padat bukan? Padat. Tentunya benda padat kan. Kalau misalkan benda padat yang tadi diutarakan bahwa itu tidak dengan catatan tidak basah, maka itu tetap diperbolehkan. Tidak ada masalah tisu kering dan tisu kasar, tetap diperbolehkan. Kan kita kalau misalkan lihat redaksi ke depannya tohirin koliin kan. Iya. Intinya yang bisa mengangkat itu, Mengangkat kotoran itu. iya begitu kan. Jadi ketika misalkan kita permasalahkan kalau tisunya misalkan sobek, ya kita ambil tisu lagi. Ya gitu. Itu aja kok repot. Gitu kan. Gitu kan. Boleh. Silahkan. Apunten, ya sebenarnya kalau kita melihat dari sarah Hasyiah Bejuri itu sangat jelas. Iya, Di iya. situ ada sarahnya mingkul li jamidil qahirin qaliin ghairi muhtarumin. Kita lihat di situ makna jamid kharaja bihi ma'i'un, yang cair. Sekarang saya balik bertanya kepada al-mukarram wal muhtaram Kiai Salim. Tisu termasuk cair apa padat? Cair. Cair apa padat? Cair. Tisu termasuk benda cair apa padat? Udah, beres kan. Kalau cair kan berarti dia harus mengalir, menempati sesuai dengan tempatnya. Itu kan cair kan? Benar tak? Contoh oli diteundeun dina gelas atau menempati sesuai dengan bentuk gelas, betul? Bahkan di dia dicontohan kuki musongib, lu dimaksud dengan cair etaka ma'il wirdi, seperti cai mawar atau cuka. Itu kan benda cair, tapi tidak air. Beda antara air dengan benda cair. Kalau kita lihat dari takrif atau definisi air tersebut, menempati benda yang cair, menempati sesuai dengan tempatnya yang diciptakan Allah untuk menghilangkan dahaga. Itu kan air. Sedangkan cair hampir sama, cuman bedanya benda cair itu tidak menghilangkan dahaga. Nah, permasalahan tisu termasuk benda cair apa benda padat? Tinggal benda padat. Ya udah, berarti selesai, berarti termasuk jamid. Maksudnya gini, dilatih ya. Ya, Padat dan keras beda nggak? ya beda. Di sini makna jamid itu bukan berarti makna seyogianya keras, tapi benda padat kiri. Sebab kalau kita lihat dari kitab Baijuri sangat jelas di situ. Ada khoroja bihinya, maimun, benda yang cair, berarti maksudnya bukan hanya seyogia keras, tapi benda padat. Itu maknanya. Terus tisu boleh tidak? Ya boleh. Karena tisu bukan termasuk perkara yang dimuliakan oleh syariat. Kecuali kertas. Kalau memang kertas dimuliakan oleh syariat, kenapa? Walaupun memang bahannya sama, tapi untuk penggunaan berbeda. Kertas untuk menulis, sedangkan tisu untuk bebersih. Itu benar. Soalnya pula, ya 2 poe di hotel Aston pasti yang ngancai hese, lamun teu dimenangkeun atuh pula halimu kena. Nggak beda diri bro. Ya, jadi ini Berarti antara unsur dan sifatnya kan berbeda. Ya. Tadi secara lafziahnya juga Buya mempertanyakan sebenarnya dari awal faidah dan fa'in, apakah itu masuk ke korelasi ke sana atau tidak gitu maksudnya. Bagaimana itu? Korelasi antara pilihan itu tadi itu yang pertama lafziah faidah dan fa'in. Itu makan untuk memilih antara meringkas koran itu, untuk meringkas istinja itu baik dengan keduanya, air dan batu, boleh salah satu. Kalau dalam ini kan yang dibicarakan tadi ini untuk spesifik masalah benda kerasnya tersebut atau benda padat. Ya, objeknya yang saya tanyakan dari kedua unsur itu, ini kan air dan batu ini dua unsur yang berbeda, ada cair ada padat. Nah, ini tisu ini kategori yang mana?
padat min kulli jamidin itu wa ma bimaknahu itu. Udah, terus lanjut. Baik, mungkin punya cerita yang cukup ya, bahwa dari jawaban sudah jelas dari para musawiri bahwa sah cebok memakai tisu. Adapun lapan jamidin itu tidak hanya keras tapi padat. Intinya nyisang pakai tisu eta sah ngan syaratna tisuna ulah basuh, anu kadua kotoranna ulah marepek gitu. Jadi bayang enggak usah kata marepek. Bahasa Inggrisnya marepek kan. Baiklah. Oke, sebentar. Belum. Wes, bentar dulu ini. Tapi Bener ya? tisu kan ada dua, ada tisu kering, ada tisu basah. Berarti yang saya itu yang kering. Yang kering. Yang basah? Basah. Ada satu lagi, tisu magic. Dan jangan sama banyak. Jam 12 detik itu. Memakai itu. Pemakai saya terus banyak. Bentar dulu, ini terkait daripada yang awalnya, karena emang enggak, ini keluar dari pembahasan antara jamid kan, artinya benda cair. Nah benda cair ini apa namanya tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan. Yang benda cair ini yang basah ya, almai kan. Jamid itu maksudnya kita istinja menggunakan yang jamid dengan apa namanya tadi? Dengan tisu itu kan. Ya ini saya sedikit tambahan aja ya. Wa kharaja bil jamidi al ma'i'u ghairul ma'i, begitu sudah cukup. Ini dalam kitab Kulyubi ghairul ma'i. Seperti selain daripada air, kama ilwirdi wal khali, seperti itu. Jadi ini udah jelas banget. Kalau misalkan yang cair itu ya itu tadi yang berbentuk air saja sudah. Itu. Jadi keluar daripada pembahasan jamin begitu. Ya tentunya tisu ya sepakat sudah beres begitu. Itu sekedar tambahan referensi saja. Ya, jawaban saya bahwa tisu sah dipakai cebok. Oke. Menurut Ki Fasil sendiri tisu basah boleh tidak? Tisu basah tidak boleh. Alasannya? Basah. Oh iya. Karena cair itu ya. Lain. Sama asal. Karena cair Karena rutubah itu Oh dia. ya udah, rutubah ya cocok. Lain besi ngahukuman eta benda cair doang. Tidak. Jadi kesimpulannya tisu itu hanya untuk tisu kering. Ya, kesimpulan untuk cebok pakai tisu, tisunya harus pakai tisu kering, jangan pakai tisu basah. Pas ya. Baik, selanjutnya wakiyah PR. Pertanyaan tilu juga aja. Nah, tadi saya bacakan ternyata apa yang dimaksud dengan balad atau batasan balad di dalam bab Jumat. Karena di bab Jumat itu ada istilah balad, ada istilah qaryah. Yang dipertanyakan batasan balad dalam bab Jumat itu seperti apa? Apakah kampung, apa desa, atau kecamatan? Betul. Dan yang kedua, apa hukum sholat orang yang tidak bisa wudhu dan tayamum karena luka terbakar? Jadi hukum jalma anu sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, kusebab aya luka terbakar. Pertanyaan anu katilu, siapa yang dimaksud dengan musonib dalam ibarat kitab Fathul Qorib? Karena kita ketahui ada musonib, ada mu'alif, dan ada ijazah wasitalantah. Yang jadi pertanyaan, siapa yang dimaksud musonib dalam kitab Fathul Qorib? Maka kepada para kiai, para musawirin untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Bulan Syawal Pak ya. Serak ya Pak, Presiden. Jam 12. Sawal. Bagi syarat Pak, Mas ya. Kipasin ya, langsung jawab ya. Ada. Musonib dan mu'alif dalam ringkasnya, musonib itu penulis matan, mu'alif itu yang shoribus syarih. Secara singkat, musonib adalah orang yang langsung membuat kitab matan dengan keilmuan tanpa mengutip kitab yang lain. Kalau mu'alif yang menulis kitab didasarkan dengan menukil dari kitab-kitab yang lain. Maka kalau membaca matan qolal musonnibu, kalau membaca syarah qolal mu'alifu. Enggak ya, bukan itu pertanyaannya. Yang dimaksud musonib itu siapa? Iya jelas, kalau di sini matamnya Namanya. tinggal buka aja kitabnya, lembaran kitabnya. Nggak susah kan? Ya, Ada sebutkan saja. yang dipertanyakan Sail itu namanya dan kurunnya. Yang nama musonibnya siapa?
kurunnya Al-Bajuri. Tinggal dibuka lagi kitabnya. Al-Bajuri ala Ibnu Qasim. Itu kan ada. Judulnya gitu ya kan? Al-Bajuri ala Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kan itu. Kalau saya bukan itu. Ya. Abu Suja'nya. Nah, iya itu berarti takrib. Kan yang ngomong itu disalahkan di takrib. Iya, Yang iya, ngomong qala al-musannif berarti yang Iya, dimaksud takrib adalah itu kan mata. takrib. Nah, Bajuri berarti itu kan Abu salah. Suja'nya. Iya, Bajuri kan salahnya. Nah, berarti tinggal Itu kurunnya kita tahun aja. berapa? Tinggal jilidnya aja. Kalau takrib itu berarti tadi siapa? Abu Suja yang nulis matan. Kalau salahnya tentu ini. Qasim. Iya. Tuh, yang dimaksud yang itu tinggal kurunnya kurun berapa? Ya. Tinggal kurunnya kurun berapa tuh? Ya, Musannif dalam kitab termasuk Musannif. masih mutaqaddimin sebenarnya. Termasuk ulama kategori mutaqaddimin. Berarti sudah kelar ya? Itu lahir apa? Lahirnya tahun 433 Hijriah dan wafat di Madinah itu pada tahun 593 Hijriah dalam usia 160 tahun Qadi Abu Suja. Lahirnya pada tahun 433 Hijriah, wafat pada tahun 593 Hijriah. Ya mungkin itu saja. Ya kelar ya. Pertanyaan yang ketiga sudah kelar. Tinggal 2 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan balat di dalam bab Jumat? Apa hukum sholat orang yang tidak bisa wudhu dan tayamum karena luka terbakar? Gimana? Ketika singkat. Ya, nih, singkat. Ayo singkat. Jangan untuk masalah Jumat sebenarnya sayurnya itu saya. Betul. Untuk jadi balat itu yang disebut dengan balat apakah kampung, apakah desa, apakah kecamatan karena kita biasa melogat negara baik. Oh, negara baik kan rata-rata balat itu kalau kita lagi ngaji dicoretnya logatnya negara. Masa negara satu Indonesia kan nggak mungkin juga. Enggak, di Korda juga ada negara. Iya, itu salah negara nanti. Ya. Itu maksudnya di kampungkah, kecamatankah atau memang lebih dari itu? Oke, untuk mempersingkat waktu 314 kan? Bab Jumat 314. Untuk mempersingkat waktu. Antakun al-baladu misron, hanatil baladu au qaryatan kita. Jadi Jumat itu misro. Misro kan? Anas Idro. Misro. Apa yang dari fauluhu wal qura wal balad aidon. Tengahnya baca 314 pokoknya langsung aja. Yang disebut misro itu ada salah satu 3 sistem kan? Betul. Gitu kan? Ada kipas ya, tengahnya 3 sistem. Kalau barat 2 sistem, kalau Korea tidak ada di antara 2 yang lain. Maka di sini antakun al baladu sonkanat bil baladu au qaryatan. Maka andai kata dalam satu misro, dalam satu kota tidak ada, dalam satu kampung tidak mencukupi iqamatul Jumat 40 orang, maka silahkan cari balat. Kalau di balat pun tidak ada 40 yang sholat Jumat, carilah misro. Gitu. Jadi Korea itu adalah satu kampung. Di Bojot, kampung Bojot, masyarakatnya ayah 40, silahkan ngadiri ke Jumat di kampung Bojot. Bagaimana kalau kurang dari 40, cari kampung yang lain yang bisa melaksanakan Jumat. Kan cari, tapi tidak bisa untuk iqamatul Jumat, hukumnya milu kan? Ya. Kalau disatukan lagi antara Bojot misalkan dan Caringin tidak ada 40 terus, maka silakan cari balat. Jika dari balat tidak ada 40, silakan cari misro. Makanya au qaryatan, au balat, au misro. Sedangkan tadi sudah dibahas bahwa au itu dulu adalah tafsil. Bila mana dalam satu kampung tidak ada 40, silahkan ke kampung yang lain. Disatukan ada 40, orang Bojot 20, orang Caringin 20, tidak mencukupi. Silahkan cari kampung yang lain. Tidak mencukupi, silahkan balat. Kalau balat tidak mencukupi, silahkan ke misro. Ya cukuplah. Pertanyaan terakhir, langsung saja ya karena waktu sudah terus nyerosot langsung ya. Pertanyaan terakhir, apa hukum sholat orang yang tidak bisa wudhu dan tayamum karena luka terbakar? Ayo singkat padat. Kasih banget. Ya pisalin. Ada yang hanya satu jawaban saja. Lihurmatil waktu, andai kata perbannya melebihi daripada luka. Lihurmatil waktu, tetap wajib sholat dengan mengadakan tayamum, dan andai kata perbannya melebihi daripada luka, tetap sholatnya harus diulangi. Sholat itu cukup lihurmatil waktu. Kecuali lukanya diperban cukup atas luka.
Tidak ada tambahan lain terkecuali untuk perekat. Perban tidak bisa nempel dalam luka tanpa ada perekat, maka perekat itu dihukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau perbannya lebih daripada luka, walaupun kita tayamum ataupun wudhu, tetap aja sholat yang itu namanya lihurmatil waktu. Tidak sah sholatnya karena ada anggota wudhu ataupun mandi yang tidak kekumbah dan tidak ada yang katayamuman. Intinya wajib qada. Jadi intinya wajib kodok. Iya. Dan intinya kalau luka terbakarnya banyak, ya berarti sholat saja hormati waktu gitu. Ya. Jadi intinya kalau lukanya banyak menutupi anggota wudhu, maka tetap harus sholat dihormati waktu. Ntar kalau udah sembuh harus dikodok. Seperti itu ya. Sudah? Baik. Kalau mati tidak wajib qada gitu. Nanti ada tiga. Beres sama kerja. Kalau mati aman. Jangan selamat dulu gitu. Mungkin Mutakara malam ini cukup sampai di sini. Kepada para kiai, para